Pesan keempat. Demikianlah firman Tuhan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapa belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Yeremia 8 ayat 22. Saudaraku, kesembuhan bisa datang dari dalam negeri. Jangan hanya bergantung dari negara lain. Usahakan solusi dari dalam negeri. Jangan bergantung hanya kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan memberi obat kepada setiap bangsa. Saya katakan sekali lagi, Tuhan memberi obat kepada setiap bangsa. Jangan hanya menunggu vaksin luar negeri. Mulailah mencari solusi dari dalam negeri. Saudaraku, para ahli mengatakan, solusi vaksin masih akan lama. Para dokter menyatakan dari pengalaman bahwa vaksin paling cepat akan datang dalam 2 tahun. Dan ketika pertama kali datang, akan sangat tidak terjangkau bagi orang banyak. Suatu vaksin perlu pengujian berlapis dan akan melewati proses panjang hingga tersedia untuk masyarakat banyak. Bukan rahasia, industri farmasi dan medis jelas akan mematok harga tinggi pada batch awal, yang berarti ini tidak akan terjangkau bagi masyarakat luas. Dan kita tahu, vaksin yang ada pertama kali akan diutamakan untuk tim medis. Artinya, kita masih jauh dari solusi vaksin. Kita juga harus mengingat bahwa solusi untuk wabah virus corona harus bersifat permanen. Beta coronavirus adalah virus yang sangat cepat bermutasi. Pada 2002, virus ini telah bermutasi menjadi virus SARS. 10 tahun kemudian, pada 2012, telah bermutasi menjadi virus flu Arab atau MERS. Dan sekarang hanya dalam waktu 7 tahun, telah berubah menjadi virus yang lebih berbahaya, SARS-CoV-2 atau COVID-19. Virus ini makin cepat berubah. Dibutuhkan solusi yang menyeluruh. Saudaraku, ketika orang Israel mengalami negerinya dalam kondisi sakit yang berkepanjangan, maka diingatkan tentang balsam dari Gilead. Ketika putri bangsa lama terluka, orang Israel diingatkan balsam dari dalam negeri, diingatkan tabib dari dalam negeri. Gilead adalah wilayah di timur sungai Yordan. Walaupun sekarang masuk dalam wilayah kerajaan Yordania, Gilead dahulu adalah merupakan wilayah bangsa Israel. Dan dari sana terkenal pohon-pohon penghasil obat atau balsam. Bahkan ketika Yusuf menjadi raja di Mesir, Yakub harus melepaskan Benyamin. Untuknya, Yakub menasihati anak-anak yang lain, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam. Yang dimaksud adalah balsam dari Gilead di mana Yakub tinggal pada saat itu. Balsam Gilead adalah produk yang sangat baik. Hargai negeri sendiri. Percayalah dan syukurilah. Negeri kita Indonesia juga kaya akan sumber obat alami, anugerah dari Tuhan. Gali potensi obat dari kearifan lokal. Indonesia punya semacam pohon obat balsam Gilead, yaitu pohon kayu putih, yang dalam bahasa Latin disebut Melaleuca leucadendra atau Melaleuca cajuput. Orang tua kita sejak lama telah menggunakan minyak kayu putih untuk mengobati flu dan segala macam sakit penyakit saluran pernafasan. Mengapa kita abaikan? Saudaraku, kayu putih adalah amazing white tree, pohon yang daunnya menyembuhkan. Puji Tuhan, Indonesia diberi pohon obat ini, pohon kayu putih yang tumbuh liar di Maluku dan NTT, khususnya di Pulau Timor. Minyak kayu putih adalah minyak atsiri, hasil penyulingan dari daun dan ranting pohon kayu putih. Dan ini banyak tumbuh di Maluku dan Pulau Timor. Saudaraku, menurut The Jakarta Post, para peneliti Kementerian Pertanian RI telah melakukan serangkaian uji lab dan menemukan bahwa eukaliptol atau kajubutol atau yang disebut 1,8 cineol mampu menghancurkan baik virus corona SARS 2002 maupun virus corona MERS 2012. Dan virus-virus ini adalah virus-virus yang sama dengan virus corona COVID-19 atau SARS-CoV-2. Memang mereka menyatakan belum teruji untuk COVID-19 karena belum memiliki sampel virus COVID-19 untuk pengujian. Tetapi kiranya ini menjadi titik terang dan solusi alami buat Indonesia. Prosedur terlarang. Menyatakan suatu barang menjadi obat adalah merupakan prosedur terlarang. Prosedur yang ketat dalam menyatakan suatu obat
bertujuan baik untuk menjamin kandidat obat benar-benar efektif dan tidak beracun. Ada larangan semua kalangan untuk secara gegabah menyatakan suatu obat. Kami juga tidak boleh merekomendasikan obat apapun. Sebaliknya, harus menganjurkan saudara berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit. Menanti pernyataan resmi minyak kayu putih sebagai obat untuk penangkal virus COVID-19 adalah cara paling aman. Tetapi bagi yang terbiasa memakai minyak kayu putih sebagai obat tradisional untuk flu dan batuk, tidak ada yang bisa melarang. Belajar dari pengalaman, ada berita tentang kesembuhan dari Profesor Idrus Paturusi, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, yang ditulis putrinya, juga seorang dokter dan dosen kedokteran Unhas, Dr. Idrianti Idrus SPKK MKes. Pada tanggal 25 Maret 2020, Profesor Idrus masuk isolasi karena positif COVID-19. Kemudian diberi minyak kayu putih, dan setelah swab tes ketiga dan keempat, dinyatakan negatif. Berita ini menjadi viral dan dimuat di media massa. Di Makassar Tribun News dinyatakan bahwa akhirnya Profesor Idrus membentuk tim di awal bulan April. Karena bagi beliau sangat masuk akal minyak kayu putih ini dapat menghambat replikasi virus. Minyak kayu putih ternyata manfaatnya sangat banyak. Selain antibakteri, anti jamur, ternyata juga bisa menginaktivasi airborne virus. Demikian pernyataan beliau. Berita ini dikonfirmasi putrinya di halaman Instagram Dr. Idrianti. Sahabat bapak bernama Dr. Murni Rauf SPP menelpon dan menyuruh bapak memakai minyak kayu putih. Singkat cerita, ketika dinyatakan sembuh, karena ingin membantu, akhirnya beliau membeberkan semua pengobatan, termasuk pemakaian minyak kayu putih ini. Kami sebagai akademisi tidak akan berani mengakui kalau minyak kayu putih ini bisa membantu penyembuhan. Disclaimer, ini masih dalam tahap penelitian, jadi belum bisa dinyatakan sebagai obat COVID-19. Saudaraku, kita juga belajar dari sejarah bahwa eukaliptus itu ternyata menangkal virus. Wabah pertama, kasus wabah besar dunia yang pertama karena virus pernapasan terjadi pada tahun 1918. Flu Spanyol membunuh lebih dari 50 juta jiwa di Eropa. Dan BBC berhasil mewawancarai pasien yang survive dari flu Spanyol karena terapi daun eukaliptus. Seorang pria bernama Jose Pepe Amel, penduduk Luarca, kota nelayan kecil di pantai utara Spanyol, adalah salah satu yang berhasil sembuh dari virus flu Spanyol. Tuan Amel ingat bagaimana ia menghirup aroma dari rebusan rumput laut dan daun eukaliptus. Dia katakan bahwa semua yang hidup di Luarca, semua yang terselamatkan di Luarca, berhutang banyak dengan seorang dokter yang dipanggil Don Severino, yang senantiasa mengunjungi orang-orang yang sakit tanpa bayaran. Saudaraku yang kekasih, ternyata di seluruh dunia, orang terbiasa menggunakan minyak kayu putih atau eukaliptus sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit pernafasan. Minyak kayu putih bisa dihirup langsung aromanya dari botol atau dengan cara ditetes pada air panas lalu dihirup uapnya. Untuk pencegahan pada saat ini, tidak ada salahnya jika kita gunakan spray minyak kayu putih pada masker kain selama kita bepergian. Orang-orang Israel bukan hanya diingatkan tentang obat-obat dari dalam negeri, obat-obat dari Gilead, tetapi juga tabib-tabib dari sana. Syukuri juga berkat atas bangsa ini. Negeri ini kaya akan orang-orang pintar. Gali potensi obat yang tersedia dan terjangkau. Puji Tuhan, tim gugus tugas yang dibentuk Presiden RI Joko Widodo untuk penanganan COVID-19 memiliki strategi yang tepat, tidak hanya berkutat pada vaksin, tetapi mencari solusi yang praktis, cepat, dan terjangkau. Pada tanggal 12 Juni 2020, tim mengumumkan 5 kombinasi obat pasaran yang ampuh untuk pengobatan COVID-19. Dukung negeri kita, mandiri di bidang kesehatan. Waspada, banyak yang tidak suka atas semua pencapaian dari dalam negeri. Awas, untuk solusi wabah merupakan masalah krusial, di mana bangsa harus mandiri. Ke depan sangat berbahaya bergantung pada negara lain.
Indonesia harus bisa mandiri dalam bidang kesehatan dan kepentingan-kepentingan fundamental lainnya. Pemerintah dan masyarakat harus melindungi industri farmasi dan medis tanah air. Cegah korporasi asing yang terlalu besar membunuh industri farmasi tanah air. Lebih lagi lindungi industri obat tradisional masyarakat. Pesan kelima, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Filipi 4 ayat 4 dan 5. Saudaraku yang kekasih, sambutlah Tuhan. Jangan terus berfokus pada kesusahan dunia pada hari ini. Bersukacitalah menyambut zaman baru. Jangan terus berharap pada dunia yang sedang lenyap, sebab semua itu akan sia-sia. Sambutlah dengan sukacita kedatangannya, sebab di dalam Dia ada permulaan yang baru. Sambil menantikan semua itu, semakin giat berbuat baik kepada semua orang. Saudara yang kekasih, dunia ini sedang lenyap. Jangan ikut terbawa arusnya. Dunia dan semua yang memuaskan secara daging, indah dipandang mata dan megah kelihatannya, akan segera berakhir. Seperti tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, sedang lenyap. Saudara yang kekasih, Tuhan sedang datang, membawa pemulihan segala sesuatu. Ubah paradigma. Jangan takut dan cemas ketika mendengar berita kedatangannya. Berita kedatangannya sewajarnya menjadi berita sukacita bagi orang yang mengasihi Dia, karena kedatangannya membawa kita masuk ke zaman baru di mana ada pemulihan segala sesuatu. Akhir zaman bagi dunia, awal zaman bagi kita, anak-anak kerajaannya. Tuhan sedang datang membawa era yang terbaik, zaman keemasan umat manusia. Pada masa milenium pemerintahannya, manusia akan masuk ke masa terbaiknya. Tidak akan ada lagi perang. Tuhan akan menjadi hakim yang adil dan memerintah dengan kuasanya. Akan ada berkat berlimpah bagi bangsa-bangsa yang tunduk dan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada lagi kekejian, bencana alam, wabah, sakit, penyakit, kelaparan bagi bangsa-bangsa di bawah pemerintahannya. Saudaraku, Tuhan sedang membawa masa tersubur, sedang mempersiapkan milenium keemasan bagi bumi. Pada masa milenium pemerintahannya, bumi akan dipulihkan dan hasilnya akan berlimpah-limpah. Seperti tertulis dalam Yesaya 32 ayat 15. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Selalu akan berlaku keadilan, akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan sedang membawa masa terbaik, pencerahan bagi semua bangsa. Masa milenium pemerintahannya, bangsa-bangsa akan berlaku baik. Pada waktu itu Yerusalem akan disebut takhta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana, dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Tuhan sedang membawa milenium damai, keadilan bagi semua bangsa. Pada masa milenium pemerintahannya, manusia akan memasuki masa damai. Seperti disebutkan dalam Mazmur 67 ayat 5. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Yesaya 2 ayat 4 berkata, bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak akan lagi belajar perang. Lepaskan dunia lama ini, daya tarik dunia lama akan segera habis. Bebaskan hati kita dari nafsu, kemabukan, dan kepentingan-kepentingan duniawi yang menjerat hati kita. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku, awas tanda 666. Tanda 666 bisa bermakna profetik,
tetapi juga ada makna simboliknya. Makna simbolik dari angka 666 adalah harta. Awas ikatan 666, kuasa harta atas hati seseorang. Jumlah 666, selain makna propetiknya, juga ada makna simbolisnya. Di dalam 2 Tawarik 9 ayat 13, disebutkan tentang jumlah emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahunnya ialah seberat 666 talenta. Ini menggambarkan bahwa 666 adalah gambaran penghasilan, gambaran harta seseorang. Nah, saudaraku yang kekasih, harta ini yang diberi simbol 666 ini sifatnya mengikat hati kita. Seperti disebutkan dalam Lukas 12 ayat 34, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku, bebaskan hati kita dari ikatan harta. Bebaskan hati kita dengan cara bersedekah. Investasikan harta saudara untuk kerajaannya. Itu akan membebaskan hati kita. Lukas 12 ayat 34 berkata, jualah hartamu, berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Dengan kita menginvestasikan harta kita pada kerajaannya, maka kita mengharapkan kerajaannya. Hati kita akan tertuju kepada kerajaannya. Saudaraku, inilah kesempatan berbuat baik ketika bencana sedang melanda semua orang. Banyak orang butuh bantuan. Ajaran Yesus yang terkenal, The Good Samaritan, adalah tentang menjadi sesama di masa bencana. Di masa wabah seperti ini banyak kesempatan untuk berbuat baik. Banyak keluarga butuh bantuan, banyak orang hilang penghasilan. Matius 24 ayat 7 berkata, akan ada banyak kelaparan di berbagai tempat. Inilah kesempatan. Belajar dari sejarah. Yang Anda lihat ini adalah lukisan charity atau sedekah. Lukisan karya Peter Bruegel the Elder. Koleksi yang ditemukan di Museum Boijsman van Beuningen, Rotterdam, Belanda. Menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen pada masa-masa wabah tampil membawa begitu banyak roti dan menolong orang-orang yang menderita. Inilah gambaran kekristenan dalam sejarah. Orang-orang Kristen senantiasa keluar di saat wabah, di saat pandemi, dengan charity, dengan kemurahan hati dan kepedulian, dan merawat orang-orang yang menderita. Itulah salah satu alasan mengapa pasca wabah banyak penduduk Romawi menerima kekristenan. Pandemi bisa saja menjadi pemicu penuaian besar-besaran di akhir zaman. Mengapa tidak? Ada nubuat memberi makan hamba-hamba Tuhan di akhir zaman. Sangat mengherankan menemukan topik memberi makan hamba-hambanya di pasal-pasal akhir zaman. Di tengah-tengah khotbah akhir zaman, Yesus bernubuat tentang hamba yang setia dan bijaksana, yang memberi makan hamba-hamba lainnya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Rupanya ada suasana seperti ini. Rupanya ada kebutuhan untuk memberi makan di akhir zaman. Dan kita berada di dalam situasi ini. Inilah kesempatan yang besar. Saudaraku, ada kesempatan besar memberi makan bangsa ini. Memberi makan anak-anak bangsa ini. Dan sekaligus memberi makan jemaat Tuhan. Berbicara memberi makan, ada dua provinsi termiskin di Indonesia, NTT dan Maluku, yang mana dua provinsi ini mayoritas berpenduduk warga Kristen, yaitu jemaat Tuhan. Padahal di sanalah Tuhan menebar pohon-pohon ajaib yang daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Di sanalah banyak tumbuh pohon-pohon kayu putih. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya berbuat sesuatu bagi anak bangsa yang sekaligus juga anak-anak Tuhan ini? Saudaraku, ibadah yang berkenan, ibadah yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku, di NTT dan Maluku ada belenggu kemiskinan yang bertahun-tahun, yang berpuluh-puluh tahun mengikat jemaat Tuhan. Ada kemiskinan yang parah yang membuat hamba-hamba Tuhan tidak berdaya.
Inilah kesempatan bagi siapa saja hambanya yang setia dan bijaksana untuk berbuat sesuatu. Berbahagialah hamba yang setia dan bijaksana. Sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas atas